Tribuners Debbie Bunga tak terima diberhentikan jadi kabak hukum Malra, penjabat bupati sebut sesuai aturan. Debbie Bunga tak terima dihentikan dari jabatannya sebagai kepala bagian atau kabak hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara. Menurut Debbie, proses pemberhentian dirinya dari jabatan kabak hukum tidak sesuai mekanisme atau cacat prosedural. Pasalnya saat itu ia masih menjalankan tugas ketika mendapat informasi ada penunjukan PLT yang menggantikannya. Debbie mengaku masih melaksanakan tugas sebagai kabak hukum hingga 29 November 2024 dengan mengikuti agenda penetapan Propemperda 2025 di DPRD. Ia pun mempertanyakan penyehatan birokrasi yang dilakukan oleh PJ Bupati dan PLT Sekda sebab hingga 8 Januari 2025 ia belum menerima SK pemberhentian dari jabatan kabak hukum. Setelah ditelusuri, pemberhentian Debbie dari jabatan kabak hukum ini berkaitan dengan proses registrasi atau penomoran produk hukum daerah. Debbie dianggap tidak mengindahkan perintah pimpinan dengan menyembunyikan dokumen register produk hukum daerah. PJ Sekda Malra saat itu, Nikodemus Ubro, telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali. Pertama pada 22 November 2024, ia memanggil Debbie untuk memberikan keterangan pada 25 November 2024. Debbie tidak datang. Debbie juga tidak mengindahkan surat panggilan kedua yang dilayangkan pada 25 November 2024 untuk hadir memberikan keterangan pada 26 November 2024. Selain Debbie, pada tanggal yang sama, Ubro juga memanggil 2 staf bagian hukum untuk memberikan keterangan soal proses registrasi produk hukum daerah. Keduanya hadir, namun usai pemeriksaan tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP. PJ Bupati Malra Samuel Huwai lalu menganggap kabak hukum Debbie Bunga sudah tidak taat terhadap perintah pimpinan. Sebab itu Huwai menunjuk Lia Kudobun menjadi pelaksana tugas atau PLT kabak hukum menggantikan Debbie Bunga. Jika dilihat berdasarkan jarak waktu dan pengambilan keputusan, proses yang dilakukan oleh Huwai sudah sesuai dengan PP nomor 94/2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pada pasal 26 menyebutkan bahwa jarak waktu surat panggilan dengan pemeriksaan paling lama 7 hari kerja. Kemudian apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada 2 kali pemanggilan, pejabat yang berwenang dapat menghukum menjatuhkan hukuman disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan. Hanya saja Tribuners, proses pergantian ini tidak diketahui oleh Debbie. Ia baru mengetahui pergantian dirinya setelah foto penyerahan SK PLT kabak hukum diunggah di media sosial Facebook. Sementara itu SK Bupati soal pemberhentiannya juga belum ia terima. Sementara itu pada Kamis 9 Januari 2025 atau sehari setelah aksi yang dilakukan oleh Debbie, PJ Bupati Malra Samuel Huwai angkat bicara. Sementara itu pada Minggu 12 Januari 2025, PJ Bupati Malra Samuel Huwai saat dikonfirmasi awak media angkat bicara. Huwai menyatakan proses pemberhentian Debbie dari jabatan kabak hukum sudah sesuai regulasi yang berlaku. Huwai menegaskan SK pemberhentian tersebut ada, namun belum diserahkan karena mempertimbangkan situasi Pilkada Malra 2024. Ia mengatakan pihaknya baru akan memberikan SK setelah selesai Pilkada, namun hingga 9 Januari SK tersebut belum diserahkan. Menurut Huwai, sebenarnya persoalan ini bisa diatur secara baik apabila ada komunikasi antara mantan kabak hukum dengannya. Seharusnya mantan kabak hukum datang ke kantor dan mempertanyakan SK-nya yang belum diterima, supaya jangan ada miskomunikasi. Huwai memastikan akan memberikan SK tersebut. Ia mengaku tidak punya kepentingan subjektif apapun, kepentingannya hanya untuk membangun Malra. Aktif ya, menuntut supaya ada SK-nya. Saya juga kemarin baru tahu setelah Ibu mantan kabak hukum itu dia menyuarakan kalau dia belum dapat SK. Nah, sebetulnya waktu kami punya kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan berbagai aturan yang sudah kami tempuh, lalu kemudian berujung pada menonaktifkan setelah diawali dengan pemeriksaan dan beliau tidak datang beberapa kali di dalam agenda pemeriksaan itu, saya baru tahu kalau kemarin SK itu belum diserahkan gitu. Nah, sebetulnya pada waktu itu kami sudah serahkan, cuma mempertimbangkan situasi menjelang pilkada. Nah, pilkada ya. Jadi tanggal 27 November itu. Jadi selesai dulu
pilkada baru kita serahkan SK itu. Tapi ternyata SK itu juga mungkin karena Pak Kaban itu juga ada melaksanakan tugas selain sebagai Kaban BKPSDM, juga ada tugas tambahan, tugas organiknya juga sebagai camat di KI Besar Selatan Barat, maka beliau mungkin selalu saja bolak-balik ya. Jadi bolak-balik sewaktu-waktu di sini, tapi juga sewaktu-waktu di sana. Nah, pada saat itu sebetulnya kalau Ibu Debbie datang ke saya dan menyampaikan bahwa proses ini dia tidak puas misalnya, itu bahagian dari cara kita meramu kebersamaan dalam etika demokrasi, etika pemerintahan itu. Saya sih juga tidak pernah lihat Ibu Debbie di kantor, padahal saya rajin masuk kantor. Kalau Ibu Debbie tahu saya di kantor, harusnya juga dia datang ke kantor, mempertanyakan itu kalau misalnya SK itu belum dapat, gitu. Supaya jangan ada miskomunikasi di antara kita. Ya. Tapi karena Ibu Debbie juga tidak pernah datang ke saya, tidak pernah mendatangi saya juga tidak tahu apakah Ibu Debbie itu sudah dapat SK atau belum. Nah, ini persoalan juga, SK-nya kan belum diterima oleh Ibu Debbie. Tapi saya pastikan SK itu ada, cuma waktu itu kami belum sempat menyerahkannya dengan pertimbangan politik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.